Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Pekanbaru. Ini untuk kedua kalinya saya masuk kota Pekanbaru. Yang pertama dulu cuma singgah saja atau transit, karena diundang ke Dumai mungkin 15 tahun yang lampau. Saya juga lupa tempat yang mengundang itu, pokoknya satu perusahaan, entah itu Pertamina atau apa gitu ya, ikut BUMN. 3 hari saya di sana dan singgahnya di sini juga, transitnya kan di sini juga. Ya, transit terus dijemput oleh panitia gitu ya, dibawa ke Dumai. Dan sekarang ini alhamdulillah di sini singgah, insyaallah bermalam ya. Jadi mudah-mudahan lebih bisa mengenal bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk senantiasa bersilaturahim bersama-sama. Mudah-mudahan silaturahim ini tidak hanya sekedar hari ini atau esok, bahkan silaturahim kita mudah-mudahan dilestarikan oleh Allah sampai kelak bertemu di padang mahsyar, berjumpa juga dengan Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa juga dalam naungan Gurunda Al-Mulia Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan beliau di padang mahsyar nanti. Allahumma amin. Para hadirin dan hadirat, untuk kesempatan hari ini saya diminta untuk membaca buku Mafahim Yajibu an Tusahhah. Ini satu buku yang sangat luar biasa, fenomenal. Sekarang dunia Islam, paling tidak yang bergerak dalam bidang pendidikan, terlebih pendidikan yang terkait dengan akidah, khususnya akidah yang sudah disepakati diikuti oleh ulama-ulama dunia, yaitu akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka sampai sekarang di mana saja tokoh-tokoh ulama-ulama yang sedang membahas akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah terkait dengan perbedaan pendapat dengan aliran-aliran di luar Asy'ari dan Maturidi, maka rata-rata mereka mengenal kitab ini, Mafahim Yajibu an Tusahhah. Kalaupun kita pergi ke Mesir, insya Allah orang Mesir juga tahu banyak. Sekarang ya, ini kitab Al-Asri, kitab zaman sekarang, kitab modern misalnya. Kita pergi ke Yaman, pergi ke Tunisia, pokok negeri-negeri Arab dan negeri-negeri Islam. Ini insya Allah banyak yang tahu tentang kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Artinya paham-paham yang perlu diluruskan. Dan ini terkait dengan kehidupan pengarangnya, yaitu Abuya. Kita biasanya memanggil dengan Abuya. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang beliau hidup di tanah Hijaz, di Makkah dan Madinah. Beliau mempunyai 2 tempat, 2 rumah lah, yaitu di Makkah yang dikatakan pusat, dan di Madinah. Dan alhamdulillah dulu saya belajar pada beliau di Madinah 3 tahun, kemudian saya berangkat atau pindah ke Mekah selama kurang lebih 5 tahun. Ya,
dikatakan 8 tahun itu kurang sekian bulan ya, dikatakan 7 tahun kelebihan sekian bulan gitu ya. Itu sedikit pengalaman sehingga saya tahu banyak tentang buku ini. Ada takorit atau penguat. Takbrit itu apa ya, sambutan dari ulama-ulama dunia. Ini ada semuanya di dalam buku ini tentang apa yang dipikirkan oleh beliau mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehubungan di tanah atau Arab Saudi itu banyak dari kalangan kaum mujassimah, orang-orang yang menisbatkan jisim kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang sekarang lebih dikenal dengan para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau dikatakan Wahabi. Atau juga mereka menamakan diri dengan kelompok Salafi. Katakan Salafi agar dianggap sebagai kelompok pengikut ulama salaf. Ya, itu keinginan mereka. Tapi orang Mekah sendiri memberikan label mereka adalah Wahabi. Bahkan ulama-ulama Mekah sendiri, ulama mereka sendiri bangga dengan kalimat Wahabi. Hanya saja kalau kita melihat sejarah tentang kehidupan pemerintahan Saudi, ini ya, mulai bagaimana terbentuknya pemerintahan Saudi itu dulu kan tidak ada nama pemerintahan Saudi dari Ali Saud, gitu ya. Maka di sana ada sejarah hitam terkait dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sampai terjadi perang fisik, bisa dikatakan begitu ya. Sehingga banyak umat Islam yang merasa dirugikan dengan keberadaan kelompok yang menjadi pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena itu pula akhirnya mereka tidak mau dipanggil Wahabi. Padahal ulama-ulama mereka yang ada di Mekah itu bangga dengan panggilan Wahabi. Kalau sekarang di Indonesia mereka lebih senang dipanggil Salafi. Ya itulah sedikit sejarah. Ya saya bisa begini, tidak ada kitabnya ini, tapi pengalaman hidup ya. Mungkin kalau tanya saya itu rujukannya dari mana? Rujukan dari tiap hari saya di sana berinteraksi dengan kalangan kelompok Wahabi atau Salafi itu ya. Dan juga tadi disebutkan saya punya kitab Dialog Sunni Wahabi ini ya karena interaksi, berupa dari interaksi berkawan, kemudian berdiskusi sampai berdebat, akhirnya jadilah sebuah buku kan gitu ya. Alhamdulillah ya ikhwan, dalam kitab ini Fahim Yajib Atusoha Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menerangkan banyak hal yang kadang-kadang orang itu salah paham, kurang bisa memahami tentang suatu kehidupan yang semestinya harus bisa diterima, tapi oleh beberapa kelompok termasuk kelompok Wahabi Salafi ini tidak mau menerima. Contoh begini, umat Islam ya. Umat Islam itu menjadikan Nabi Muhammad dan para sahabat sebagai rujukan. Kan gitu ya. Karena kalau Nabi Muhammad sudah jelas, sedangkan para sahabat ini adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah SWT dan mendapatkan kedudukan yang sangat luar biasa. Hadis-hadis Nabi tentang keistimewaan para sahabat ini luar biasa. Salah satunya hadis Nabi yaitu ashabi kan nujum, kata beliau. Ashabi kan nujum, para sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit. Bi'aihi muqtadaitum ihtadaitum. Bi'aihi muqtadaitum ihtadaitum. Kepada mana saja salah seorang dari para sahabat itu engkau mengikut, ihtadaitum, maka kalian akan bakal mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena Islam itu turun asli itu ya diterima oleh mereka. Ya. Jadi Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada siapa? Kepada para sahabat. Sehingga di dada para sahabat lah Islam itu ada, hidup. Kan begitu ya. Maka kalau kita misalnya suatu saat berselisih pendapat ya dengan ya beberapa kawan, kemudian kita menukil di samping ya, di samping hadis Nabi, itu sudah maklum. Atau lebih kuat lagi di samping Al-Quran ya, Al-Quran dan hadis Nabi yang namanya Al-Quran wa sunnah gitu ya. Maka kita juga mengambil pendapat-pendapat para sahabat
di dalam cara memahami apa yang disampaikan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak pernah menolak dari sahabat, ya dah. Benar memang sahabat di antara mereka itu ada yang bermaksiat, ada, tapi diampuni semua oleh Allah SWT. Ya dah. Nah, itu keistimewaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik. Ini ada kejadian. Lah, kelompok-kelompok termasuk kelompok Mujassimah itu atau kelompok Wahabi Salafi gitu ya. Itu kadang nggak mau menerima pendapat para sahabat. Kalau saya tidak mengatakan zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak, tapi zaman sekarang ini ada tokoh-tokoh yang di Saudi juga begitu. Nah, kebetulan ya ikhwan, saya buka tadi, ini saya mendapatkan satu, kan zaman sekarang zaman medsos ya. Eranya era digital ya dah. Jadi kalau kita meminta informasi bagaimana perkembangan, ya kita harus ikut medsos ini. Saya ini ya bisa dikatakan kelas-kelas atau usia-usia gaptek, ya, gagap teknologi. Usia saya sudah 55 tahun lah sekarang ya. Jadi bapak-bapak kita ini yang usia saya apalagi lebih itu nggak mudah untuk menyerap apa yang ada di dalam medsos, ya dah, kecuali dapat kiriman kan. Nah, ini ada seorang tokoh ya, dari kalangan mereka, dari kalangan siapa? Orang-orang Salafi atau Wahabi yang ada di Saudi. Saya tidak bicara di Indonesia, di Saudi. Ini mengajar Masjidil Haram juga, beliau mengajar di pesantren. Dan di Masjidil Haram itu banyak guru-guru dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada, dari kalangan orang Wahabi ada, gitu ya. Salah satu dari mereka ini ditanya tentang satu syair. Syair itu yang digubah oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Isi syairnya, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Ya. Ini sering dilakukan di qasidah-qasidah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Kan gitu ya. Yang mohon maaf kalau suara saya kurang mendukung ya, saya bukan munsyid, bukan ahli qasidah ya. Ini syair, artinya ini syair pujian pada Nabi Muhammad SAW. Salah seorang sahabat memuji Nabi. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan, hai Nabi Muhammad SAW, mubarra'an min kulli aibin. Itu terselamatkan dari sifat celah, tidak ada celah sama sekali. Mau kholqiyah, apalagi khuluqiyah. Kholqiyah itu jismiyah Nabi. Kalau kita sebut, ya mohon maaf ya kalau saya mencontohkan diri saya sendiri, bukan apa ya, lebih enak daripada mencontohkan orang lain, nanti kalau nggak tepat tersinggung dan repot gitu ya. Saya misalnya saya ini diciptakan alhamdulillah, oh ternyata sebut saja wajah saya ini ya ganteng lah, barangkali begitu ya. Ini mungkin diterima oleh banyak orang, tapi banyak orang nggak tahu tentang kehidupan saya. Mungkin tangan saya ini ada satu yang cacat. Paham ya? Ya, saya terang-terangan saya contohkan ya. Ini waktu dulu zaman SD saya itu main bola, kemudian jatuh, ya main bola jatuh, akhirnya nggak lurus tangannya ini kan, nggak lurus ya. Ya. Tak lurus ya. Ini aib namanya. Ya, ini bukan lahirnya, tapi karena sudah besar ini, kata orang Jawa cekot. Saya tidak tahu orang sini bilang apa ya. Ya, cekot itu nggak lurus. Ya, yang satu melengkung, yang satu gini. Namanya aib, celah. Ini kalaupun wajah saya dianggap tampan misalnya, tapi saya punya celah, tangannya nggak lurus. Betul? Setiap kita punya begitu dah. Kalaupun bukan tangannya, mungkin di sini ada luka apa gitu, ya, dan lain sebagainya. Apalagi bapak-bapak yang merokok ini, kadang giginya yang ini, wah, walhasil kadang, wah, pokoknya kadang-kadang tersulut rokok, akhirnya hitam. Itu celah deh. Nabi Muhammad tidak punya celah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan mubarra'an, lepas atau terbebaskan dari aib. Itu dari segi kholqiyah, jismiyah, bentuk tubuh.
Ya, belum lagi akhlak Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang menyamai beliau. Jadi antara akhlak dan jasad itu sempurna itu Nabi Muhammad SAW. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau itu hai Nabi Muhammad khuliqta diciptakan seperti yang engkau maui. Kalau saya disuruh pilih, misalnya ini ada dialog. Hei Lutfi, kamu kepingin penampilanmu yang bagaimana? Maka saya katakan paling tidak ini, saya kepingin wajah saya tampan dan tangan saya ini lurus, nggak bengkong kayak begini, kan gitu kan ya. Ini kan pilihan namanya, betul? Setiap kita menginginkan sesuatu yang istimewa, dan Nabi Muhammad ini tidak minta istimewa, tapi diberi yang sangat istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditanyakan, ya Syekh, gimana syair ini? Subhanallah, ini orang Wahabi ini mengatakan, Syekhnya ini mengatakan, ada syirik. Ini ucapan syirik, menyekutukan Allah. Mudah ditanya oleh hadirin gitu. Kaf ya Syekh, hadza al-bait li Hasan bin Thabit. Ini adalah bait yang digubah oleh sahabat Hasan bin Thabit yang memuji Nabi di hadapan Nabi. Subhanallah, ini jari itu terlalu berani orang mereka ini. Katakan wa intan li Hasan bin Thabit wa musyrik. Walaupun itu yang mengatakan Hasan bin Thabit, sahabat Nabi, tetap musyrik. Zaman itu ya ikhwan, Nabi Muhammad ini berinteraksi dengan para sahabat, dan sahabat Hasan bin Thabit ini menggubah syair di depan Nabi. Nabi tidak mengatakan kau musyrik, tapi orang sekarang sudah berani mengatakan, hei sahabat fulan, kau memuji Nabi terlalu tinggi, namanya musyrik. Na'udzubillah min. Itu yang terjadi ya. Nah, keadaan seperti demikian ini yang perlu disikapi. Karena itu Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki di dalam kitab ini menulis satu bab namanya Maqamul Khaliq wa Maqamul Makhluk ya. Kalau di dalam bahasa Arabnya itu saya nukilkan halaman 86 ya. Maqamul Khaliq wa Maqamul Makhluk. Saya tidak membacakan satu persatu ya, agar lebih banyak keterangan saja ya. Gimana? Dibaca satu persatu terjemahkan atau keterangan saja lebih banyak? Keterangan saja ya. Baik. Walaupun saya ikut dalam kitab ini, keterangannya agak sedikit runtut ya, agar lebih, apalagi ibu-ibu juga tidak bawa kitab ya. Jadi begini, Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki menerangkan tentang ada satu makom kedudukan atau derajat antara al-Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala dan al-Makhluk yaitu kita ini makhluk, termasuk Nabi Muhammad SAW adalah makhluk. Coba kita bandingkan atau kita studi banding dengan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu mempunyai nabi. Nabinya namanya Nabi Isa. Tapi oleh orang Nasrani gitu ya, secara umum atau mayoritas mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, minimal anak Tuhan. Ya, dan anak Tuhan itu bermakna Tuhan. Jadi di kalangan mereka ada namanya Trinitas, kan gitu kan? Trinitas, 3 tapi 1 tapi 3. Itu keyakinan mereka. Saya tidak akan membahas itu, tapi hanya mengatakan bahwa menurut orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa yang sekarang oleh mereka dikatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ya dah. Maka dikatakan dalam satu baitnya Imam Busiri, da'mat ta'atin nasara fi nabiyihimi fahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Ya. Kata Imam Busiri radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan da'mat ta'athun nasara fi nabiyihimi, tinggalkan apa yang didakwahkan atau diklaim oleh orang-orang Nasara fi nabiyihimi, pada nabi mereka yaitu Nabi Isa. Karena Nabi Isa diaku seperti Tuhan oleh mereka, dianggap sebagai Tuhan oleh mereka.
Wahkum bima syi'ta madhan fi wahtakimi. Tapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahkum, berbijaklah, kamu sampaikan apa saja. Fatkum bima syi'ta, dengan apa yang kamu maui, madhan, sebagai pujian fihi, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wahtakimi, yang bijak. Yang bijak itu puji Nabi Muhammad setinggi langit, tapi harus bijak, jangan sampai engkau menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang kita mengatakan, kita ini sebagai orang-orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah, ada enggak? Saya tidak mengatakan aliran sesat ya. Kalau aliran sesat itu beda lagi ya. Ada enggak warga Ahlussunnah wal Jamaah, umat Islam yang mayoritas mengatakan atau mendudukkan Nabi Muhammad sebagai Tuhan? Ada enggak? Tidak ada. Setinggi apapun, apalagi kalau sudah bicara Isra Mi'raj ya, setinggi apapun Nabi Muhammad kedudukannya, tetap beliau adalah makhluk. Itulah Nabi Muhammad, namanya maqamul makhluk, kedudukan Nabi Muhammad sebagai makhluk. Ya, nah. Sedangkan Allah SWT adalah kedudukannya sebagai Al-Khaliq. Apa Al-Khaliq? Pencipta. Yang namanya pencipta kedudukannya berbeda dengan yang diciptakan. Jadi kalau kita bicara tentang ketuhanan, konsep ketuhanan yang kita yakini, ya, maka di situ murni adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Mau sifatnya, ya dah, mau kekuasaannya, kudrohnya, apa saja, maka kita hanya membatasi bahwa tentang ketuhanan itu isinya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Ya. Sedangkan kalau kita bicara makhluk, maka isinya itu banyak. Makhluk itu luar biasa. Makhluk itu mulai dari yang jamadat atau benda-benda mati seperti tembok atau dinding, ya dah. Nah, lantai itu kan jamadat ya. Atau yang gaib. Yang gaib itu seperti surga neraka. Kita yakin ada surga neraka. Arsy, ya, langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Kita umat Islam tuh yakin, betul? Yang tidak tampak, makhluk hidup yang tidak tampak, yang gaib. Contohnya adalah malaikat, jin. Kita yakin ada. Ini makhluk. Dan makhluk itu besar. Kita masih belum bicara yang gaib, masih bicara yang nyata saja. Apa itu? Dunia atau bumi. Sebesar apa bumi ini? Besar sekali dibandingkan dengan seorang manusia. Bumi kan besar sekali. Jangankan bumi, gunung aja besar, laut besar, ya dah. Oh, hampa udara atau udara ini besar. Ini semuanya adalah makhluk. Ya, tidak ada orang kita umat Islam mengatakan dari makhluk-makhluk itu ada makhluk yang menjadi titisan Tuhan, itu nggak ada yang mengatakan demikian. Betul? Ini umat Islam. Baik. Dari sekian makhluk yang banyak itu, kita meyakini, kita umat Islam meyakini bahwa yang paling tinggi derajatnya adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaan maqamul makhluk wa maqamul khaliq. Maqamul khaliq, kedudukan Allah sebagai Tuhan, dan maqamnya makhluk, yaitu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bait tadi, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ya, ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, engkau diciptakan ini jauh dari cacat. Seakan-akan engkau ini diciptakan seperti yang engkau inginkan. Ini kan tinggi derajatnya, ya. Tapi tetap kita mengatakan Nabi Muhammad tetap makhluk. Paham ya? Sedangkan orang yang mengatakan, yang curiga, menuduh Sayyidina Hasan bin Thabit sebagai orang musyrik, itu seakan-akan dikatakan oleh orang-orang mereka, yaitu tokoh tadi dari di Saudi tadi itu, ya, mengatakan ini Sayyidina Hasan bin Thabit sudah menuhankan Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Gak ada demikian, ya ikhwan. Jelas ya? Karena itu kalau kita paham, sudah paham, oh ternyata dalam satu akidah kita ada satu sisi yang perlu dipahami oleh setiap Islam. Boleh kita memuji siapapun di dunia ini asalkan tidak menuhankan. Jelas ya? Itu adalah umat Islam. Karena itu cocok dengan apa yang disampaikan oleh Imam Busiri radhiyallahu taala anhu. Da'mat da'atin nasara fi nabiyihimi fahkum bima syi'ta madhan fihi wa takimi. Ya, da'mat da'atun nasara fi nabiyihimi, tinggalkan, jangan ikuti
apa yang diklaim oleh orang-orang Nasara terhadap nabi mereka yang mereka menuhankan nabi mereka. Ada Tuhan mereka itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Rohul Kudus, kan gitu kan ya? Sebagian mengatakan begitu. Rohul Kudus itu siapa? Yang saya pernah tahu menurut mereka adalah Malaikat Jibril. Tapi itu juga ada khilaf di antara mereka. Apakah Bunda Maria? Ya namanya khilaf, perbedaan pendapat, ya susah. Kita bukan berpaham seperti itu. Tapi yang jelas menurut agama Islam yang kita yakini bahwasanya siapapun yang menuhankan makhluk itu kafir, kan begitu ya. Yang menuhankan makhluk adalah kafir atau musyrik. Ini keyakinan kita ya. Wahkum bima syi'ta madhan. Wahkum bima syi'ta madhan. Engkau sampaikan sesuai dengan kehendakmu setinggi apapun yang engkau inginkan. Pujian madhan, pujian fihi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahtakimi, boleh tapi yang bijaksana. Nah, jangan sampai menuhankan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya dah. Nah, inilah dari kesalahan-kesalahan semacam ini menyebabkan orang itu tidak paham. Sikit-sikit kita ini kadang-kadang ziarah kubur, ya nah, kita ziarah kubur, kita katakan datang kepada seorang wali, kita yakin kalau kita doa di makam wali, orang-orang soleh, maka doa kita diterima. Kemudian kita dikatakan kamu datang ke sana itu syirik, musyrik kamu, menyekutukan Allah. Siapa sih kita umat Islam yang datang ke kuburan dengan menyekutukan Allah? Apa ada yang mengatakan kalau kita di Indonesia ini ada Wali Songo, ya, Wali Songo itu di Jawa sana ya, Pulau Wali itu ya. Kalau di sini tentu ada para wali ya, tapi saya belum mengenal satu persatu gitu ya. Tapi kan ada kuburan-kuburan orang-orang soleh yang diziarahi. Siapa sih di antara orang yang ahli ziarah kubur itu mengatakan, penghuni kuburan ini, sebut kalau Wali Songo misalnya, oh Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat itu adalah Tuhan. Apa ada yang mengatakan demikian? Enggak ada. Kenapa? Karena yang berziarah itu pandai dan paham. Pandai dan paham itu sudah diajari oleh para ulama, yang para ulama zaman dahulu kala memang tidak menggunakan dalil qat'i langsung, tapi keterangan-keterangan anak cucuku ayo ziarah kepada orang-orang soleh agar dapat barokah. Kalau misalnya ada anak cucu itu bertanya, wahai bapak, wahai kakek, ya dah, kita ziarah itu minta kepada siapa? Kan rezeki bukan dari wali, rezeki dari Allah, kan begitu ya. Maka pasti orang tua mengatakan iya nah, rezeki itu dari Allah. Cuman kalau kita berdoa di tempat yang baik itu akan diterima. Kita doa ada di masjid, ya dah, bisa diterima. Kalau kita doa di tempat diskotik, tambah murka Allah nanti. Ya, kan begitu. Jadi gimana? Lebih baik di mana? Doa di dekat tempat diskotik atau di mana? Di masjid? Ya di masjid. Kalau di sana, di barat sana ada kuburannya orang kafir tapi ya. Kuburannya ini wah banyak yang mengunjungi. Namanya kuburan John Lennon. Ada yang tahu ya John Lennon, seorang penyanyi. Kuburannya ini diziarahi oleh para penggemar musik. Ya mereka. Apakah kita datang ke John Lennon terus berdoa? Ya enggaklah, orang kafir. Ya tanpa kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita datang aja ke kuburan orang-orang yang soleh, orang ahli ibadah, orang alim, khususnya para wali kekasih Allah. Kita yakin kita datang ke situ bukan minta kepada wali, dan wali itu memberi sesuatu pada kita secara langsung seperti makomnya Allah. Tidak. Karena setinggi apapun wali itu makomnya tetap makhluk, bukan khalik. Ya, ini yang kita pahami. Kita zikir ke situ, baca tahlil, baca ini. Kalau misalnya di suatu tempat ada seorang yang seorang oknum lah saya katakan minta pada kuburan dan kuburannya itu dimintai diyakini. Mungkin ini bukan orang Muslim yang mengerti akidah, tapi tersesat. Ya, kalau di Jawa itu ada namanya kejawen ya. Apa kejawen itu? Orang yang beraliran Jawa zaman dahulu kala. Kalau di sini apa namanya? Rio nih, Krien gitu. Enggak ada ya? Belum ada ya? Mudah-mudahan enggak ada ya. Nah, itu kadang-kadang orang kejawen datang ke tempat-tempat angker. Maka mereka datang ke pantai selatan minta keberkahan dari Nyai Roro Kidul gitu.
Pernah dengar gitu ya cerita-cerita? Kalau di Riau ini atau di Pekanbaru Nyai siapa? Nyai Dasima. Nah kan ada ya, tapi saya yakin ada ya di dusun-dusun, di pedalaman-pedalaman itu mungkin masih ada. Itu bukan berarti Islam mengajarkan seperti itu. Kalaupun misalnya ada orang Islam, tapi dia ini beraliran kejawen, ini Islamnya belum paham, dia belum tahu status keislamannya, sehingga dia masih meminta kepada makhluk gaib atau jin lah gitu ya. Dan jin itu makhluk, kedudukannya bukan Tuhan, bukan Khalik. Orang yang sadar, yang paham tidak akan minta kepada makhluk-makhluk itu, betul? Nah, cuman kita mengatakan itu minta ke makhluk halus kan gitu, ya kan? Atau dunia lain kan begitu ya. Nah itu pun tidak ada kok di antara mereka yang mengatakan walaupun mereka minta pada Nyai Roro Kidul dan yang setemak dan yang lainnya, Nyai Blorong, Nyai Roro Kidul, mungkin Mak Lampir barangkali yang saya yakin hati kecil mereka tidak akan mengatakan itu adalah Tuhan. Betul? Hati kecil mereka tidak mengatakan mereka ini Tuhan. Cuma dianggap mereka punya kekuatan kemudian dimintai. Itu salah, namanya oknum. Sedangkan orang Islam yang benar sesuai dengan yang diterangkan oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam bab maqamul khaliq wa maqamul makhluk, maka umat Islam akan mendudukkan Allah sebagai Al-Khaliq dan semua jajaran makhluk siapapun adanya, sebesar apapun, sehebat apapun, makomnya, kedudukan setinggi apapun, tetap namanya maqamul makhluk. Baik. Karena ini kitab yang sangat luar biasa ya. Di dalam satu hadis yang dinukil oleh Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan la tatruni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. La tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Ya. Jangan engkau mengagungkan diriku atau mengangkat diriku seperti orang-orang Nasara mengangkat Ibna Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Artinya jangan kalian mengikuti caranya, paham ya? Metodenya, keyakinannya orang-orang Nasrani terhadap putra Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang terlalu hulu itu terlalu berlebih-lebihan sehingga menjadikan putra Ibni Maryam, yaitu Sayyidina Isa, sebagai Tuhan. Jangan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis. Jadi wasiat Nabi ini dipegang oleh umat Islam. Kalaupun boleh kita mengatakan kepada Rasulullah, baik ya Rasulullah, kami tidak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara terhadap Nabi mereka. Tapi perkenankanlah wahai Rasulullah, ya, kami meletakkan engkau, kedudukanmu itu adalah kedudukan yang paling tinggi, tiada duanya di kalangan makhluk. Ini kalimat penting. Di kalangan makhluk. Jelas ya? Terus kalau ditanya lagi, lah bagaimana engkau caranya membandingkan Nabi Muhammad dengan Allah? Maka kita jawab, wahai yang mulia, kalau kami ditanya apa bedanya kedudukannya Nabi Muhammad dengan Allah, begini loh, saya kasih tahu ya. Allah itu yang menciptakan Nabi Muhammad. Allah yang menentukan kedudukan Nabi Muhammad, bukan kita. Bisa tidak kita mendudukkan ketinggian Nabi Muhammad? Tidak bisa. Kita ini hanya mengikuti keterangan dari Al-Quran. Yang Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada kita. Ya dah. Kita menerjemahkan, memahami, kemudian menyalurkan, kemudian mengekspresikan, sehingga setelah kita memahami Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, serta kejadian yang terjadi pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menjadi tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan semua itu, yang mengatur semua itu, yang menjadikan Nabi Muhammad sempurna dan tetap dalam keadaan Nabi Muhammad sebagai makhluk. Coba kita rinci ya, pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Senang saya kalau bicara Isra Mi'raj di dalam bab ini gamblang sekali. Di mana saya kedudukan Allah sebagai Khalik dan bagaimana kedudukan Nabi Muhammad sebagai makhluk, dan setinggi apa Nabi Muhammad sebagai makhluk. Pertama, kita akan bicara tentang Nabi Musa alaihissalam, ya. Bahwa Nabi Musa alaihissalam itu minta untuk bertemu Allah.
Tapi oleh Allah SWT tidak diperkenankan. Hanya Nabi Musa diberi kesempatan untuk mendengarkan langsung kalamullah, kalamnya Allah. Dalam ayat wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah sungguh telah mengajak Nabi Musa berbicara dengan benar-benar pembicaraan yang didengar oleh telinga Nabi Musa. Itu hebat loh Nabi Musa ini. Nabi Musa hebat. Sudah. Tatkala Nabi Musa minta untuk bertemu Allah, maka diberi syarat. Syaratnya secara ringkas, "Hai Musa, kalau engkau kepingin mendengarkan ucapanku," barangkali begitu ya, "maka engkau harus naik ke Gunung Tursina." Gunung Tursina. Ternyata Nabi Musa ini naik ke Gunung Tursina, begitu pada ketinggian tertentu, disitulah Nabi Musa diberi kemampuan untuk mendengarkan langsung firman Allah. Diberi kemampuan. Itu derajat. Mohon maaf ya ikhwan ya. Saya tidak menyampaikan cuma takribul faham, memudahkan pemahaman. Sekarang ini saya duduk di kursi, kedudukan saya ada di kursi, panjenengan semua ada di lantai. Ya dah. Maka secara umum dikatakan dalam satu majelis orang yang didudukkan di kursi dengan yang duduk di bawah, entah itu ustadz, kiai, ulama, bahkan pejabat, ya dah, apa saja. Bahkan bos, direktur kan gitu. Kalau kondisinya semacam ini, yang dudukkan di atas ini dianggap derajatnya lebih baik daripada yang duduk di bawah. Kalau nanti salah satu di antara panjenengan ini duduk di sini, saya duduk di bawah, ganti. Yang duduk di sini derajatnya lebih tinggi. Ini dalam situasi tempat duduk kedudukan. Sebut saja, takribul faham ya. Sebut saja, bapak-bapak, ibu-ibu itu mampunya, paham ya? Mampunya hanya duduk di lantai, kan gitu ya, mampunya. Sedangkan saya diberi kemampuan oleh Allah untuk duduk di kursi. Paham ya? Kalau besok saya khutbah di sini, saya lebih bisa tinggi lagi, bisa naik di mimbar. Paham ya? Ini kedudukan. Seorang khotib, dia kedudukannya bagus, tinggi derajatnya, karena itu bisa naik ke mimbar. Tapi makmum tidak bisa. Apa bisa makmum di situ naik, aku aja yang di atas, kamu yang khotib di bawah? Nggak bisa, nggak diterima oleh akal manusia yang sehat, betul ya? Baik, itu satu. Sekarang ketemu bahwa Nabi Musa diperintahkan agar bisa ketemu Allah, dalam artian mendengarkan firman Allah, itu diharuskan naik kemana tadi? Gunung Tursina. Sudah, itu kemampuan Nabi Musa, kedudukan yang paling tinggi Nabi Musa sampai Gunung Tursina. Nah, selesai, pegang ya. Kedua, ada makhluk yang luar biasa, itu malaikat Jibril alaihissalam. Kita kalau bicara Isra Mi'raj kan secara langsung saja ya, bahwa Nabi Muhammad itu dijemput oleh malaikat Jibril, diajak pergi sampai kepada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kan gitu kan ya, ringkas ya. Kalau bab Isra Mi'raj nanti bisa lama sampai subuh saja. Nah, ini pada akhir penghujung namanya Sidro Al-Muntaha. Apa Sidro? Pohon bidara yang besar di ujungnya, yang dikatakan dalam riwayat akarnya itu ada di langit ke-6, sedangkan rindangnya itu menembus langit ke-7. Padahal langit pertama itu seperti kita melihat sini dengan langit yang ada bintang gemintang atau matahari, itu tingginya berapa kilometer itu. Ya, itu demikian juga, jadi tinggi sekali. Maka dikatakan ini Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha artinya bidara yang ujung, paling ujung, muntaha paling akhir ya. Nah, sudah begitu Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha, tempat paling tinggi ya. Itu kemudian mereka turun dari buruknya, kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, irqa, engkau naik ya Muhammad." Kata Nabi Muhammad, "Ya enggak apa-apa, saya mau naik tapi minta engkau temani. Kan aku mulai dari kamu temui terus, mulai dari Mekah, kemudian mana sampai Sidratul Muntaha, perjalanan jauh engkau nemani, ya dah. Tapi sekarang kok aku di sini engkau suruh pergi sendiri." Nah, itu di sini letaknya derajat malaikat Jibril. Kata beliau, "Wallah ya Muhammad, andai kata aku naik sejengkal, maka akan hangus tubuhku."
terbakar tubuhku. Ternyata malaikat Jibril hanya diberi kemampuan ya untuk mendapatkan wahyu dari Allah, perintah dari Allah, kan gitu kan ya. Lewat malaikat Jibril itu paling tingginya di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad suruh naik lagi. Kalau menurut sebagian riwayat dikatakan 3 tingkat. Setiap tingkat itu tingginya seperti Samaud dunya, langit di dunia. Samaud dunya itu langit yang ada di dunia yang kelihatan oleh mata telanjang itu. Kita kalau malam hari melihat apa? Bintang gemintang, itu namanya langit yang Samaud dunya. Tingginya seperti itu. Bahkan dalam riwayat dikatakan setiap lapisan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai ya, itu namanya langit. Kemudian ke-8, ke-9, ke-10 itu diliputi oleh 70.000 cahaya. Padahal kita ngerti cahaya kayak gini ini seberapa? Cahaya itu kan mekar ya. Ya kalau cahaya lampu kecil ya dah. Kalau cahayanya lampu yang besar, kalau seperti matahari. Jadi kan luar biasa kan ya. Gak bisa membayangkan karena kita tidak pernah, kita tahunya dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad naik lagi sampai pada Lauhul Mahfuz, kemudian naik lagi pada namanya Mustawa. Ya. Kemudian di Mustawa itu Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan istimewa. Ada riwayat mengatakan beliau suruh duduk di sebuah tempat duduk atau kursi, kemudian dibawa naik lagi sampai mendekat Arsy. Nah, di sini letak Arsy. Arsy itu adalah singgasana. Singgasana itu kerajaan Allah SWT. Bukan tempat duduk yang diduduki Allah, bukan. Ini syubhat di sini. Ya dah. Orang-orang Wahabi kalau ditanya di mana Allah, Allah sedang duduk di langit. Padahal tidak di langit tuh. Kalau di langit kan cuma 7 saja tingkatannya. Betul? Berarti kan turun derajatnya. Sedangkan Nabi Muhammad naik lagi kepada Mustawa, yang di Mustawa itu dinaikkan lagi menurut suatu riwayat sampai dekat dengan Arsyur Rahman, yaitu kerajaan Allah SWT. Namanya kerajaan itu gini loh. NKRI ini bisa dikatakan negara atau mungkin lebih mudah kerajaan gitu ya. NKRI itu di mana sih tempat NKRI, Negara Republik Indonesia? Di mana tempatnya? Ya luas. Jakarta iya, Surabaya iya, Riau iya. Apa di satu tempat kursi presidenan itu dok? Ya enggak lah. Sekarang di sini ada gubernur ya, gubernur betul ya, Riau ya. Gubernur itu kan ada kantor gubernur. Apakah Pak Gubernur tiap hari duduk di kantornya di kursinya begini? Kan enggak. Ya pergi ke Jawa ke ini, tetap namanya penguasa Riau, betul? Jadi namanya menguasai suatu tempat itu tidak harus duduk. Itu kesalahan fatal dari orang-orang mujassimah yang menisbatkan jisim kepada Allah, sehingga kalau tanya di mana Allah, ya mereka juga menjawab bahwa Allah sedang duduk di atas kursi yang kursinya ada di langit. Langitnya di mana? Ya kalau di dalam satu hadis dikatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Setiap akhir malam Allah itu turun ke langit dunia yang ada mataharinya. Ya, kemudian tidak ada hadis yang mengatakan Allah kemudian kembali tolak lagi naik, tidak ada. Berarti Allah tak pernah naik lagi. Kalau tekstual hadisnya kan begitu, ya dah. Berarti Allah ada di sekitar bulan, sekitar matahari. Terus di arsy sana kosong dong. Kan rusak ini kalau pemahaman semacam demikian, ya dah. Nah, kembali lagi Nabi Muhammad sampai kepada dekat Arsyur Rahman, itu kedudukan Nabi yang paling tinggi. Sedangkan Nabi Musa kedudukan paling tinggi beliau di Gunung Tursina, Malaikat Jibril di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad sampai kepada dekat Arsyur Rahman. Hebat lah Nabi kita ini. Itu kedudukan. Tapi tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan, tidak. Jelas ya? Jelas. Dan tidak diberi keterangan, tidak ada keterangan. Itu namanya amrun mutasyabih, perkara yang yang tidak jelas ya. Perlu kita keyakinan, perlu mengandalkan keyakinan akidah. Seperti orang meyakini apa benar Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, itu butuh yakin, bukan butuh bukti. Ya dah. Kalau kita suruh buktikan kan tidak bisa kan? Tidak tahu saya apa caranya. Itu kan Nabi yang hebat loh. Orang sekarang ini kalau mau Isra Mi'raj, mau seperti Nabi Muhammad itu luar biasa persiapannya. Pertama harus pakai helm, betul? Kemudian pakai gas oksigen, betul ya? Karena kalau naik ke atas ada ruang hampa udara. Siapa saja melewati ruang hampa udara harus pakai helm. Ya, sedangkan Nabi Muhammad ada tidak riwayat Nabi Muhammad pakai helm, pakai? Kan tidak ada kan?
Berarti gimana Muhammad? Hebat ini orang. Ini kedudukan yang luar biasa sampai naik. Orang mau ke bulan saja susah. Ya, kalau orang mau ke matahari sekarang banyak ibu-ibu sering ke matahari. Betul Bu ya? Betul Bu ya? Itu beli-beli apa di matahari itu. Nah inilah kedudukan Rasulullah SAW. Tapi setinggi itu tidak ada umat Islam yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Tidak. Nabi Isa tidak diberi kedudukan seperti Nabi Muhammad. Tidak. Hanya saja orang Nasrani mengaku bahwa kehebatan Nabi Isa memang hebat. Nabi Isa itu memang hebat. Tapi tidak setinggi kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kembali lagi coba. Saya lebih kepada memudahkan pemahaman takribul faham ini. Arsyur Rahman, kerajaan Allah. Sudah, ini adalah wilayah kekuasaan Allah sebagai Tuhan yang maha berkuasa. Al-Hakim, maha berkuasa. Sudah ya? Kan kalau kita di pengadilan itu kan ada hakim, hakim yang maha berkuasa, yang paling berkuasa. Ada dua orang berselisih, maka ketok palunya hakim. Cedak, kamu salah, kamu benar. Ini kan sangat berkuasa. Dan Allah itu adalah ahkamul hakimin. Ya dah, Allah adalah zat yang maha menjadi zat yang maha mengadili. Besok di mana? Di padang mahsyar atau di akhirat nanti. Ya, itu keyakinan kita. Baik. Jadi Arsyur Rahman itu satu makhluk yang raksasa, yang besar, ya dah, yang sangat super luar biasa. Ini kekuasaan Allah. Ada namanya Arsy, itu ciptaan makhluk. Seperti juga Allah menciptakan surga dan neraka. Surga itu seluas apa surga? Di dalam surga ada satu tempat, di dalam surga ini atau ada satu tempat yang kalau setiap hari itu ada malaikat yang masuk di dalamnya sebanyak kurang lebih 70.000 malaikat untuk tawaf, namanya Baitul Ma'mur ya. Untuk tawaf di dalamnya yang itu kalau ditembus ke dunia maka tepat di atas Ka'bah. Itu ada malaikat yang setiap hari ini, bukan setiap hari, setiap saat tawaf. Dan sekali rombongan ini 70.000 malaikat. Dikatakan dalam hadis ya. Nanti setelah selesai tawaf, kelompok pertama ini keluar, kelompok kedua dengan jumlah yang sama ya, terus menerus. Dan yang kelompok pertama tidak akan kembali lagi. Pertanyaan saya begini, loh kalau demikian di Baitul Ma'mur atau di surganya Allah itu luasnya seberapa itu isinya malaikat semuanya? Padahal digambarkan malaikat itu kalau tampak asli bentuknya itu digambarkan juga andai kata kakinya menapak di bumi maka kepalanya sundul langit, katanya di langit. Berarti besar mana itu surga dengan bumi ini? Ya besar surga. Paham ya? Ini makhluk yang besar-besar ini. Paham? Neraka besar, surga besar, Arsy besar. Sidratul Muntaha besar. Tadi kita mendengar Sidratul Muntaha itu dalam satu hadis diriwayatkan bahwa andai kata ada orang berjalan di bawah Sidratul Muntaha, misalnya ini ya, ini kan pohon gitu ya. Nah ini pohon, ini ada batangnya, ini kan pohon. Lah ini ke sini, ini akhir dari pucukan, akhir dari rindangnya ya. Dari pucukan sini ke rindang sini, dari pangkal sini ke rindang pucuk, paling pucuk sini itu membutuhkan 500 tahun baru sampai berjalan. Bahkan mengatakan ada 500 tahun itu naik kuda. Itu lebarnya satu pohon bidara. Kita bisa membayangkan, loh, ini makhluk yang sangat luar biasa. Terus seorang nabi sampai ke situ, sampai ke atasnya lagi, sampai ke atasnya lagi. Ini ada enggak yang menyamai kedudukan beliau? Saya ingin mengatakan, ada enggak orang yang mampu, kemampuannya seperti Rasulullah? Luar biasa. Mulai dari kholqiyah, kehebatan, ya dah. Kalau saya misalnya, ya mohon maaf saja. Tadi saya minum obat kan ya, bapak-bapak dan ibu-ibu tahu ya. Ini saya dari hotel ke sini masuk angin pak. Baru sini ke situ aja masuk angin. Gimana kalau saya dibawa ke Sidratul Muntaha?
Kira-kira, wah bukan masuk angin lagi nih, mati di tengah jalan gitu ya. Kenapa? Melewati ruang hampa udara. Itu yang lagi luar biasa. Kita paham ya, kita ini kalau sering hadir pengajian Isra Mi'raj katanya, kan sering diterangkan. Perjalanannya buruk, ini gimana kecepatannya? Sekali loncat itu sama dengan jauhnya mata memandang. Jadi kalau dibandingkan dengan pesawat atau jet lah, itu berapa kali lipat? Subhanallah, Nabi Muhammad tidak pakai pelana, tidak pakai ikat pinggang, sabuk pengaman, enggak Nabi Muhammad. Ada keterangan Nabi Muhammad pakai ikat pinggang, sabuk keamanan seperti di mobil itu? Tidak ada. Ya, itu satu. Yang kedua tadi itu naik melesat sedemikian rupa, ya tidak masuk angin Nabi Muhammad. Luar biasa, biasa saja Nabi Muhammad. Ini orang kekuatannya gimana? Kira-kira Mike Tyson Pak disuruh begitu naik sampai ke atas, tidak pakai helm, tidak pakai oksigen, mati nggak Pak? Mati. Holyfield mati Pak. Mike Tyson, Hulk Hogan katanya anak sekarang ini, mati Pak. Kita tidak pernah berpikir itu kan? Hebatnya gimana Nabi kita ini? Luar biasa, betul? Setuju, sepakat Nabi kita ini secara jisimnya kuat sekali. Luar biasa Nabi Muhammad. Tapi tetap kita katakan beliau adalah makhluk. Paham ya sekarang ya? Maka kalau ada orang yang datang kepada Nabi Muhammad ziarah, kemudian dikatakan, syirik. Apa kita katakan? Loh, kamu itu mensyirik-syirikan aku datang pada Rasul itu apa dasarnya? Aku tidak menghuhankan Nabi. Betul? Tidak pernah kita menghuhankan Nabi. Apanya yang syirik? Tidak ada yang syirik. Apalagi para sahabat tadi, sahabat Sayyidina Hasan bin Sabit mengatakan khuliqta mubarra'an min kulli aibin karena qad khuliqta kama tasya'u, dituduh musyrik oleh orang sekarang Pak. Jadi bahaya enggak akidah ini Pak? Itu semua orang dia katakan kafir Pak. Jadi kalau kita tanya, kalau semua orang yang ziarah makom demikian ini atau meyakini Nabi Muhammad dengan kedudukan sangat luar biasa, ya dikatakan musyrik, kira-kira jumlah umat Islam di dunia ini berapa? Berapa? Sedikit jadi. Terus bangga dengan sedikitnya umat Islam yang lain anggap musyrik semua. Ini yang jelas kesalahan memahami tentang kedudukan apa itu maqamul khaliq wa maqamul makhluk. Jelas ya? Disinilah Abu Yasin Muhammad Al-Maliki mementingkan pembahasan tentang apa itu maqam khaliq dan apa itu maqam makhluk. Jelas ya? Nah, kalau tadi itu ada saya menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Sekarang kalau kita klik di Google itu kan banyak pertanyaan, aina Allah, di mana Allah? Banyak itu ya. Dan kalau kelompok ini mengatakan, menjawabnya kelompok Wahabi ini mengatakan, oh Allah sekarang ada di langit, sekarang Allah ada di mana? Di arsy sedang duduk. Jadi saya bingung juga ini, arsy itu bukan langit, ya dah. Kalau Allah sedang duduk di arsy satu, ada juga yang mengatakan Allah sedang duduk di kursinya Allah, ya dah. Padahal arsy dengan kursi itu berbeda. Yang satu mengatakan Allah itu duduk di langit, fisama katanya. Kemudian Allah jumlahnya berapa kalau gitu? Ada Allah yang duduk di arsy, ada Allah yang duduk di kursi, ada Allah yang duduk di langit. Pertanyaan saya sekali, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dikatakan wa huwa ma'akum, dan huwa Allah SWT ma'akum, beserta kalian. Aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Kita sedang di masjid apa namanya? Jami'atuz Zahidin. Berarti dalam pemahaman mereka Allah sedang bersama kita di Masjid Zahidin. Jami'atuz Zahidin. Apakah Allah ada di sini berarti? Karena wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Terus gimana dengan masjid lainnya yang sekarang ada pengajian atau juga ini yang naik mobil ini kan juga berserta Allah gitu. Ya dah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu menyertai engkau di mana saja engkau berada. Mau di masjid, mau di mobil, mau main bola, ada di sana. Kalau gitu jumlahnya Allah berapa dong? Ada yang main bola, ada yang di masjid, ya, ada yang terus di langit. Ini kan paham yang salah. Bukan itu maksudnya. Bukan zat Allah, bukan jisim Allah. Karena mereka menamakan Allah itu
berjisim, meyakini Allah itu berjisim, jisim berbadan, sehingga badannya itu memerlukan tempat. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat, karena tempat itu adalah makhluk. Kedudukan tempat itu maqamul makhluk, sedangkan Allah bukan maqamul makhluk tapi maqamul khaliq. Jelas ya sekarang ya? Apa itu maqamul makhluk dan maqamul khaliq? Jelas ya? Jadi kalau kita memahami semacam ini, insya Allah tidak cepat salah. Apalagi cepat menyalahkan orang lain, apalagi mensyirikkan orang lain, sampai para sahabat pun dikatakan syirik. Naudzubillahi min. Dan kita diperintahkan datang pada Nabi Muhammad untuk ziarah, misalnya ziarah datang. Itu ada ayat, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Ya, walau annahum idzalamu anfusahum, tatkala mereka umat Islam ini atau manusia itu idzalamu anfusahum, zalim kepada diri sendiri, banyak maksiatnya kayak kita-kita ini. Kita banyak maksiatnya apa enggak? Ngaku ya? Ngaku dah? Ya, ngaku, saya juga sama kok. Ya dah. Masa enggak ngaku kan gitu ya? Ini kalau datang pada Rasulullah SAW, syukur-syukur diberi rezeki bisa sampai datang ke depan makom Nabi Muhammad SAW, wajah. Syukur-syukur ya yang haji umroh. Ya dah. Kalaupun tidak, paling tidak hati kita lah. Kalau kita dari Rio sini, hati kita lah seakan-akan baca sholawat ini kita menghadap ke makam Nabi. Walau anum idzalamu, tatkala mereka datang dengan dalam keadaan zalim pada diri sendiri, lantas mereka memohon ampun kepada Allah, bukan memohon ampun kepada Rasulullah, tidak. Mereka memohon ampun kepada Allah. Terus dibantu oleh Dibantu oleh Rasul. Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul yang didatangi itu memohonkan ampun kepada Allah. Ya enggak? Lawajadullah tawwabar rahimah. Pasti mereka mendapati Allah dalam keadaan mengampuni dan menyayangi. Itu kan kita datang pada Nabi bukan menyembah Nabi. Betul? Betul. Datang ziarah pada Nabi, tidak ada yang sujud menyembah Nabi, tidak ada. Ada enggak? Tidak ada. Kenapa? Karena Nabi bukan Tuhan. Nabi tidak disembah. Rasulullah tidak disembah. Tidak seperti orang-orang lain atau orang-orang Nasrani. Tidak. Nabi Muhammad itu Nabi. Bahkan hamba Allah Abdullah, hamba Allah wa Rasuluhu, dan Rasulnya hamba. Ini keyakinan umat Islam. Ya, karena itu jangan cepat menuduh. Ada bab di sini dikatakan oleh Abu Yazid Muhammad Al-Maliki tentang al-mujazafah bil kufri, menuduh orang dengan kufur. Jangan mudah-mudah menuduh orang dengan kufur. Ya, musyrik, kufur, kafir, musyrik, jangan. Karena ada batasan-batasan. Kalau ada orang misalnya, ini ada ya satu tempat yang salah. Kalau ini bisa dikatakan musyrik. Ada orang, ada aliran, satu aliran itu mengatakan begini, menafsiri surat Qul huwallahu ahad. Qul katakanlah, huwa. Itu kalau kita akan menerjemahkan Qul katakanlah, hai Muhammad, Nabi Muhammad. Huwa yaitu Allah, dia adalah Allah. Allahu ahad, Qul huwallahu ahad. Huwa Allahu ahad. Huwa itu adalah Allah, Allah itu Maha Esa. Maka kita menerjemahkan Qul katakanlah, hai Nabi Muhammad, bahwa Allah itu Maha Esa. Jelas ya? Ini kita memahaminya. Tapi kelompok ini beda. Katanya huwanya bukan rujuk pada Allah. Ini bagi yang paham nahwu itu ya. Bukan rujuk kepada Allah, tapi dhamir huwa itu rujuk kepada isinya kul. Yang kul itu anta. Jadi kul anta, isinya anta Muhammad, Nabi Muhammad. Maka huwanya rujuk kepada anta, yang antanya itu Muhammad. Berarti huwa ini adalah Muhammad. Ahad. Kul huwa Allah, kul huwa Allah. Huwa itu adalah Allah, Muhammad adalah Allah yang Maha Esa. Jadi ini aliran persis seperti Nasrani. Nah, ini jelas sesat, tidak diterima oleh akal sehat umat Islam. Ya dah. Kul katakanlah hai Nabi Muhammad, huwa itu adalah Allah yang Allah itu Maha Esa. Kan gitu kalau kita, betul? Karena aliran ini mengatakan
katakan Muhammad, huwa adalah engkau, hai Muhammad itu adalah Allah, engkau adalah titisan Allah, yang engkau ini adalah Maha Esa, itu aliran sesat. Jelas? Ya. Dan ini bisa dikenakan musyrik karena menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Maka ini setara dengan orang yang mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa bin Maryam, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Kafir kata Allah. Maka demikian juga orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Allah, itu sama dengan mengatakan Nabi Isa adalah Allah. Sama-sama kufur. Naudzubillah min dzalik. Karena itu jangan sampai mengikuti aliran-aliran yang tidak ada dasarnya. Mereka hanya suka-suka saja ya. Ini mereka hanya hawa nafsu saja. Padahal kita diberi pemikiran atau keterangan-keterangan seperti tadi ada maqamul khaliq dan maqamul makhluk, yang jelas tidak mungkin Allah itu sama dengan Nabi Muhammad, bukan, dan Nabi Muhammad bukan Allah, yang jelas ya dah. Kita meyakini setinggi apapun Nabi Muhammad kedudukannya, tapi beliau tetap makhluk. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, saya kira keterangan itu dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mungkin ada yang lanjutkan dengan tanya jawab, persilakan. Saya tutup dulu, saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.